Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, materi bab 1, berani berkhitan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah pensyariatan khitan. Kapan khitan mulai disyariatkan? Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah tentang khitan Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan, karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian khitan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan khitan itu? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian khitan. Secara bahasa, khitan berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Dalam mengkhitan disunnahkan memotong hingga pangkal kuluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Tujuan dan manfaat khitan. Dilihat dari sisi kebersihan, ternyata khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Sebagaimana kita tahu, praktek khitan dilaksanakan dengan memotong kuluf yang menutupi kemaluan laki-laki. Setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seseorang laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada kulufnya dan sulit untuk dibersihkan. Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Artinya, jika seorang laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki untuk berkhitan. Dilihat dari tinjauan medis, khitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Untuk perempuan, praktek khitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faraj. Bentuknya seperti jengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya atau tanpa menghilangkan semuanya. Berbeda dengan laki-laki,
tujuan khitan perempuan adalah untuk menjaga kemuliaan perempuan. Hukum pelaksanaan khitan. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Sementara itu, hukum khitan bagi perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan perempuan wajib, dan sebagian lagi berpendapat bahwa khitan perempuan hukumnya sunnah. Usia pelaksanaan khitan. Waktu mustahab atau waktu sunnah yaitu waktu sebelum balik. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Waktu wajib khitan. Waktu wajib khitan yaitu pada saat anak balik, karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Salah satu cara agar badan seorang laki-laki suci adalah dengan berkhitan. Hikmah khitan. Allah selalu mempunyai tujuan dalam mensyariatkan suatu hal. Begitu juga dengan pensyariatan khitan. Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pensyariatan khitan, yaitu 1. Sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Menjaga kebersihan dan kesucian badan. 4. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. 5. Menjadi ciri muslim yang baik. Sekian materi berani berkhitan kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.